Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Tertulis demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya di malam hari pikiran kita penuh dengan berbagai hal yang berkaitan dengan situasi di hidup kita. Masalah studi yang mungkin belum selesai-selesai, masalah dalam pekerjaan yang terasa memberatkan, atau masalah dalam usaha yang kelihatannya sulit dalam menghadapi tantangan, atau dalam berbagai hal di hidup kita, dalam rumah tangga dan sebagainya, yang membuat kita begitu terbeban dan seakan-akan ingin putus asa, ingin untuk menyerah, tidak lagi merasa hidup itu layak atau pantas untuk dijalani. Malam ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali bersemangat di dalam Tuhan. Kita perhatikan 2 Korintus 4 ayat 8-9 ini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam ayat ini saudara, Rasul Paulus tidak sedang berpuisi yang indah, bukan sedang berpantun saudara, yang harus dibalas dengan kata cakep, bukan. Ayat ini berbicara tentang realita yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Realita yang sangat keras sebagai pelayan Tuhan di zaman gereja mula-mula. Berbeda dengan kita saat ini saudara, tantangan kita tidak begitu berat dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat yang mula-mula pada waktu itu. Ada situasi yang ekstrim, situasi yang sangat-sangat sulit dalam mengerjakan tugas pelayanan dan panggilannya. Namun dalam situasi yang demikian, Rasul Paulus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Meskipun ada penindasan, meskipun ada situasi tantangan yang berat, sekalipun ia mengalami aniaya, sekalipun dia mengalami berbagai penderitaan, kesulitan yang luar biasa, tapi dia tidak putus asa. Sebaliknya ia tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan, dan dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Keadaan tidak membuatnya surut dalam melayani dan menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Kunci dari ketahanan dan kekuatan dari Rasul Paulus adalah bukan kekuatannya sendiri, tapi kekuatan dan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang memampukannya, kuasa Tuhan yang menguatkannya, kuasa Tuhan yang menolongnya untuk tetap kuat dan bersukacita di dalam segala keadaan, tidak mengalami putus asa, sekalipun tantangan begitu berat. Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan yang didapatkan oleh Rasul Paulus juga kita akan alami, dan kita sudah alami di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa kita tidak putus asa. Bukan karena kita hebat, saudara. Bukan karena kita kuat dengan kekuatan kita sendiri. Bukan karena kita bijaksana dalam mengelola stres. Tapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan.
dan Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang seakan-akan putus asa dalam menghadapi kehidupan, dalam menjalani situasi yang ada, mari kembali bangkit dan bersemangat. Jangan biarkan perasaan putus asa menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah kita semua memiliki sikap yang benar, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam keadaan apapun, kita tidak akan pernah putus asa, sebab Tuhan ada bersama dan memberikan kekuatan serta pertolongan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan. Di dalam Engkau Tuhan, kami punya kekuatan. Kuasa-Mu menolong dan memampukan kami. Situasi apapun yang terjadi, yang sulit sekalipun, kesukaran yang kami hadapi, kami tidak mau putus asa oleh karenanya, tapi kami mau menghadapinya dengan semangat dan sukacita, serta kemenangan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami pasti berkemenangan oleh karena penyertaan-Mu yang selalu memampukan kami. Terima kasih Tuhan, baharui hati kami, bangkitkan semangat kami untuk menjalani kehidupan dengan hati yang penuh sukacita, dengan semangat karena percaya bahwa Tuhan selalu beserta. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan. Kami bawa setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan setiap kami masing-masing dalam pergumulan kami yang kami alami. Nyatakanlah kuasa mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jawaban doa yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.